ya di depan alat dengar masing-masing ya. Dari kelas pratika, TKA, TKB, kelas 1, kelas 2. Coba kita dengar suaranya ya. Udah pada semangat belum? Udah pada siap belum ya? Coba kita absen yuk, Bu Joyce. Pratika, coba mana? Berapa anaknya hadir? Hai Pratika. Terus TKA. TKA? TKA mana TKA? 1, 2, 3. Yuk. Wah, TKA juga sudah siap. Terus kelas TKB. TKB mana? Yuk. Ya. Hai TKB. Terus kelas 1. Wah, kelas 1 yang sudah naik SD nih. Wih, ya. Terus kelas 2. Yang paling gede ya. Yuk. Kak Jocelyn dari TKB, Bu Joyce dari Pratika, ada juga Kak Dino yang akan mengiringi kita dalam lagu-lagu yang kita naikkan untuk Tuhan. Ya adik-adik, kita mau semangat ya, kita mau nyanyi, kita mau mempergunakan tubuh kita untuk memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang ya. Wow, bikin matahari yang buat deh. Yang besar, bikin lingkaran pakai tangan. Ayo, tangannya buat ya, yuk. Yuk, jadi mau kita nyanyi matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, kayaknya kurang semangat ya? Belum semangat ya Kan semuanya. udah bengong dia di depan. Yuk, Ya, lebih semangat lagi ya. Kita pakai tangan, kita pakai gerakan, kita pakai suara kita. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, hebat nih, semuanya sudah siap memuji Tuhan, sudah semangat. Betul sekali ya. Sekarang kita juga mau sama-sama datang dalam doa kepada Tuhan. Number one, fold your hands. Number two, close your eyes. Number three, bow your head. We are going to pray. Bapak yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih kami masih boleh bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sekarang kami mau datang memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, membawa persembahan. Tuhan berkatilah kami dalam kebaktian kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Karena kan kita di sekolah minggu ya, walaupun kita semua di rumah, kita tetap mau menyanyi memuji Tuhan. Betul ya. Tuhan sudah memberikan pada kita satu tubuh yang lengkap. Ada tangan. Tangannya mana tangannya? Ya. Loh, ada juga kaki. Kakinya. Ya. Wah, semua Tuhan berikan pada kita. Juga mata, juga mulut. Wah, komplit semua
buat memuliakan Tuhan. Ya. Oh, ada lagunya juga ya Bu Joyce ya? Ada. Aduh, lagunya apa ya? Hati. Oh iya, karena hari ini kita mau belajar mengenai ketaatan. Adik-adik kita juga mau belajar menggunakan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui tubuh kita dengan baik. Dengan hati-hati, dengan menyenangkan hati Tuhan, ya. Yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, adik-adik, abis itu kita mau nyanyi apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka ngambek ya. Kadang-kadang suka marah-marah sama mama papa. Ayo, disuruh mandi, aku mau. Suruh bangun, ayo bangun. Udah mau sekolah. Aduh, aku males. Ya betul, mulutnya nggak dipakai untuk memuji Tuhan. Iya, kita harus mau belajar Iya. menaati Tuhan dengan mendengarkan kata papa dan mama juga, ya. Oke, kita mau menyanyi itu. Mengingatkan mulut kita ya. Yuk. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekali lagi adik-adik ya, lebih semangat lagi nyanyinya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Wah, hebat semuanya. Kita sudah siap memuji Tuhan, sudah mendengarkan, kita sudah mau juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena ada mata Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat. Iya, betul. Ya, ya. Kita ingat ada mata Tuhan yang selalu melihat apa yang kita perbuat. Lihat kita nyanyi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, mata Tuhan senantiasa melihat apa yang kita perbuat. Karena itu kita mau dengan firman Tuhan, ya. Kita mau mendengar apa yang harus kita lakukan. Kita mau taat menjalankan firman Tuhan, ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama memohon Tuhan menyertai kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, ya. Kita mau nyanyi dulu ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Tuhan tolong padaku. Ya, kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita, dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, kenalkan, nama saya Bapak Samuel. Siapa? Samuel. Ya, yang biasanya adik-adik suka nyanyikan Samuel yang kecil. Dulu masih kecil. Sekarang Bapak Samuel udah gede, udah besar ya Bapak Samuel. Hari ini Bapak Samuel mau bercerita tentang seorang raja. Wow, kakak ya raja ya. Raja namanya Raja Saul. Siapa? Raja Saul. Nah, tadi inget gak Kak Jocelyn sama Ibu Joyce udah pernah cerita kan? Udah pernah ngomong kan tadi? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang ketaatan. Iya. Nah, kenapa Raja Saul? Kenapa ya? Nah, sebelum kita mendengar cerita tentang Raja Saul, kita lihat dulu film sebentar saja. Filmnya tentang seekor ayam betina yang punya anak. Kenapa ya? Kita lihat dulu ya sebentar ya. In a village, there lived a hen with her 3 chicks. The first 2 chicks were very obedient and never left their mother's side. On the other hand, the third one was very naughty and roamed alone sometimes. Look here, children. Stay together and search for the food. And you, the third one, did you listen? Yes, Mom. As they were packing their food and moving, Mother Hen spotted a corn lying nearby. Listen, my dear. There, can you see a corn lying there? Don't ever try to eat it. It will stick in your throat. In spite of the warning given by the mother, the third chick slowly went near the corn. Mom is not watching me. Let me try eating one grain. The chick pecked one grain and tried swallowing it. That's it. It got stuck in his throat. Oh my God, why did you eat that? I warned you. Oh, wait here. I will bring some water to drink. Mother Hen ran towards a pond nearby. Oh, dear pond, please give me some water. My son has eaten a corn grain which is stuck in his throat. Oh, very sorry. Bring a cup and I will give you the water. Go to the old lady sitting over there and ask her to make a cup for you. Okay, I will return with the cup. Mother Hen went to the old lady who was sitting under a tree. Oh, dear lady, will you please make me a cup so that... The Mother Hen narrated the whole story. Oh, I pity you. Get me a banana leaf, and before that, will you find out my needle? Mother Hen searched for the needle. She left the place to get the banana leaf after finding the needle. Oh, friend, will you give me a leaf so that the old lady will make a cup and the pond will give me the water for my son? Again, the Mother Hen narrated her story. Oh, how sad. Do not worry, I will give you. But before that, will you inform the farmer to cut the branches of bananas, which is very heavy? Definitely, I will. Saying so, the Mother Hen ran to see the farmer. Hey hen, what is the hurry? Oh, I have come to meet you. Meet me for what? Oh, please help me, kind man. My son is sick as he had eaten a corn. Please cut the bunch of bananas so that he will give me a leaf. Oh, I will help you. But you have to give me the eggs you lay for a week. That's simple. I will give you. Please come soon. The farmer chopped the banana bunch. What a relief. Here, take this leaf. Thanks to both of you.
Mother hen ran with the leaf to the old lady. Ah, you're here with the leaf. Let me make a cup. Oh, thanks for the cup. Mother hen ran with the cup to the pond, and the pond poured the water into the cup. Thank you, dear. The mother hen ran to her chick that was waiting for the water. The chick drank the water from the cup. Thank God your hiccup stopped. Didn't I tell you not to eat that? I'm really sorry, Mother. I have learned a lesson. I will obey your words from this moment. Please forgive me, Mom. Whatever Mom says is always good for you. No problem, forget it. Let's go. Nah, nyegah kenapa? Apa yang terjadi dengan anak-anak ayam tadi? Kenapa? Oh iya, ternyata anak ayamnya tidak taat. Kenapa? Tidak taat. Apa yang terjadi? Iya, anak ayamnya tidak mendengarkan kata mamanya, kata induknya. Jadi dia tidak taat. Makanya dia keselak ya. Keselak makanya. Nah, dulu di zamannya Bapak Samuel ada Raja Saul yang juga tidak taat. Apa yang terjadi? Nah, suatu ketika Raja Saul dipanggil nih sama Bapak Samuel. Bapak Samuel datang ke rumahnya. Dia kasih tahu nih, Raja Saul, pergilah ke Gilgal. Kemana adik? Kemana? Ke Gilgal. Ya, pinter, hebat. Ke Gilgal. Raja Saul disuruh pergi ke Gilgal. Tapi bukan cuma itu aja pesennya. Pesennya, tunggu saya. Jadi bagaimana Pak Samuel? Saya berangkat duluan. Ya, kamu berangkat duluan ya. Terus tunggu saya. Perintahnya apa, Adik? Pergi ke Gilgal. Terus apa lagi? Suruh tunggu. Suruh apa? Tunggu. Suruh tunggu Bapak Samuel datang. Bapak Samuel akan pergi juga, akan menemui Raja Saul di sana. Jadi disuruh apa? Tunggu. Nah, tunggu berapa lama? Disuruh tunggu saya sampai 7 hari. Berapa? 7 hari. Oh, jadi saya harus tunggu Bapak 7 hari ya? Ya. Nah, kamu pergi dulu. Raja Saul pergi ke Gilgal. Pada saat itu, adik-adik, ternyata bangsa Israel itu sedang perang. Sedang apa? Perang. Tahu kan kalau perang? Perang. Ribut. Nah, Bapak Samuel masih di tempatnya ya. Raja Saul sudah di Gilgal. Ya tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mana ya kok gak datang-datang ini? Ini Bapak Samuel gak datang-datang. Padahal aku udah menunggu ini 3 hari. Lama loh. Wah, apalagi rakyatku. Rakyatku. Wah, sedang perang. Wah, waduh, ada berita buruk. Ada berita gawat. Nah, kenapa gawat? Ternyata rakyatnya kalah. Bangsa Israel kalah. Mereka perang melawan bangsa Filistin. Bangsa apa, adik? Filistin. Bangsa Filistin. Oh, rakyatnya gede, pinter perang. Wah, rakyat Israelnya, bangsa Israelnya, ketakutan. Pada lari ke sana, ke sini, kemana? Mondar-mandir, berpencar, berserakan. Kenapa? Karena dia takut ditangkap dan dibunuh oleh bangsa Filistin yang gede-gede. Aduh, Raja, gawat Raja. Orang Filistin yang gede-gede menyerang kita. Bagaimana ini? Aduh, semakin khawatir, semakin takut, semakin bingung. Ya, Raja Saul. Tapi kan Bapak Samuel suruh aku menunggu ya. Suruh aku tunggu 7 hari, sekarang masih hari ketiga. Ya udah deh, tunggu dulu deh. 4,
5, 6, 7. Wah, udah 7 hari. Sudah hari ke-7. Tapi Bapak Samuel belum datang-datang juga. Aduh gawat. Gawat bagaimana ini? Waduh, rakyatku udah kocar-kacir. Bangsa Israel yang lain udah pergi. Bagaimana ini? Gawat bisa kalah aku. Bagaimana ini ya? Waduh, rakyatku, tentaraku udah pergi meninggalkan aku. Gawat, aku sendirian ini. Wah, tidak bisa. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mengambil keputusan. Aku harus menolong rakyatku. Aku harus menolong tentara-tentaraku. Aku harus menolong mereka. Tidak bisa. Aku harus mengambil keputusan. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau menunggu Bapak Samuel nggak datang-datang, bisa gawat ini. Wah, aku harus melakukan sesuatu. Ternyata Raja Saul tidak mendengarkan pesan Bapak Samuel. Disuruh tunggu 7 hari. Udah 7 hari. Apa yang dilakukan? Raja Saul mengambil korban bakaran. Dibakar dan dikorbankan. Adik-adik, tidak semua orang, tidak boleh asal orang membuat korban bakaran. Memimpin korban bakaran tidak boleh asal-asalan. Harus dipimpin oleh seorang nabi. Harus dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu nabi saat itu, Nabi Samuel. Tapi yang dilakukan oleh Raja Saul ternyata melanggar perintah Tuhan, melanggar perintah Nabi Samuel. Ketika selesai korban bakaran, selesai semuanya, ya udah selesai korban bakarannya. Tiba-tiba Bapak Samuel datang. Kaget sekali. Gawat. Ada Bapak Samuel. Bagaimana ini? Gawat ini. Bapak Samuel marah besar. Saul, kamu tidak taat. Aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau menunggu aku selama 7 hari. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak taat. Kamu melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak senang karena engkau tidak taat. Tapi Bapak nggak datang-datang. Kami sudah menunggu banget. Tidak. Kamu tidak taat. Kamu tidak mentaati peraturan. Aku sudah memerintahkan untuk menunggu 7 hari. Menunggu aku datang melakukan korban bakaran. Tetapi engkau melanggarnya. Tuhan marah. Maka Tuhan berfirman, akan menghukum engkau. Aku dihukum Tuhan. Bagaimana ini? Tuhan akan mencopot gelarmu. Tuhan tidak akan menjadikan engkau raja. Engkau akan digantikan oleh orang lain. Tuhan sudah memilih seseorang untuk menggantikanmu. Nah, adik-adik, sama ya. Seperti seekor ayam tadi yang tidak nurut, yang tidak taat sama induknya. Akhirnya apa? Keselak. Sama. Saul juga. Saul yang tidak taat akan perintah Tuhan, akan perintah Samuel, juga menerima hukuman. Yaitu apa? Tidak menjadi raja lagi. Tuhan menggantikannya dengan orang lain. Sama. Kalau papa mama pesan, Ryan, Vincent, Natasha, tunggu dulu.
Tunggu ya. Tapi Ma, aku sudah lapar. Langsung aja makanan itu kalian ambil. Aduh Mama. Mama kan bilang tunggu. Ternyata Vincent, Ryan, Natasha dan yang lain tidak sabar menunggu. Padahal supnya masih panas, nasinya masih panas. Jadi apa? Lidahnya jadi sakit. Nah, kita belajar apa adik-adik? Kita belajar untuk T, A, T. Kita belajar untuk taat. Taat pada Tuhan, taat pada papa mama, taat pada ibu guru di sekolah. Sama, kita juga taat pada peraturan. Kalau sekarang anak-anak semua di rumah, pemerintah juga bilang loh sama kita supaya kita taat peraturan. Apa? Harus pakai masker kalau pergi keluar-keluar. Harus tetap stay at home, tinggal di rumah. Kita berarti taat pada peraturan. Demikian adik-adik, kita belajar dari sang Raja Saul yang tidak taat, supaya kita menjadi anak sekolah minggu yang taat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi bersama, berdoa bersama, sudah mendengarkan cerita bersama-sama, dan kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak sekolah minggu yang apa? Taat, T-A-A-T. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Karena kita masih kebaktian di rumah, nih persembahan adik-adik boleh dititipkan papa mama. Nanti kalau mama papa kebaktian juga sama, boleh ditransfer ke gereja. Nih, ada nih nomor rekening gereja ya, boleh ditransfer di gereja. Kita bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa bersama. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dimanapun kami berada. Kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan kepada kami setiap hari. Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, dan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk sekolah minggu kami hari ini. Kami boleh belajar dari Raja Saul yang tidak taat. Tuhan, kami mau menjadi anak sekolah minggu yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, taat kepada orang-orang yang lebih tua dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak sekolah minggu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Amos 7 ayat 16a. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Amos 7 ayat 16a. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Adik-adik juga bisa melihat videonya. Aktivitas minggu ini, adik-adik dapat belajar taat kepada Tuhan dengan rajin berdoa, taat kepada papa, taat kepada mama, taat kepada guru di sekolah, dan rajinlah belajar. Wow, anak-anak, hari ini kita udah bersuka cita ya.
udah boleh berbakti bersama-sama kepada Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita belajar mengenai apa ya Bu Joyce? mau menjadi anak yang taat. Oh, anak yang taat. Ya, anak yang taat itu kayak gimana ya maksudnya ya? Anak yang mendengar apa yang disuruh papa mama, apa yang dikatakan atau diperintahkan papa mama. Papa mama juga mengajar anak-anak untuk anak-anak melakukan firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena mata Tuhan melihat loh apa yang kita perbuat. Ya, kita sama-sama bernyanyi yuk. Yuk kita nyanyi. Mengingatkan kita ya, menjadi anak-anak yang taat ya. Iya, yuk semuanya pada pakai gerakan ya. Kita bikin huruf T A A T. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Yuk sekarang kita mau doa penutup ya, karena kita sudah sampai di akhir kebaktian sekolah minggu kita. Ya Ibu Joy silakan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah sertai kami mengikuti kebaktian anak-anak sekolah minggu hari ini. Dari pratika sampai dengan kelas 2. Tuhan terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi, memuji Tuhan, kami sudah boleh memberi persembahan, dan kami juga sudah boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada peraturan yang diberikan oleh papa, mama, dan pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hari-hari ke depan kami untuk boleh menjadi anak yang taat dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah adik-adik, sudah sampai kita pada penghujung acara sekolah minggu ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita tetap terus lihat ke acara sekolah minggu online. Ya, sampai ketemu minggu depan adik-adik.